Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sila subscribe atau langgan video-video terbitan sertifikat kami. Terima kasih. Ada orang kaya raya, sepatutnya dia sudah wajib untuk membayar zakat, tetapi dia tak nak membayar zakat karena takut hartanya berkurang. Maka orang yang demikian ini dinamakan dengan kedengkut atau syuhun. Apa? Syuhun. Perkara wajib tapi dia tak nak membayar karena takut hartanya berkurang. Ini bermakna syuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atih wa jazarna an maksiyatih wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lissolati, guna melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu yang lalu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum salihina. Andaikan tidak ada 5 perkara, maka niscaya semua orang akan menjadi orang soleh. Maknanya 5 perkara ini menjadi penghalang seseorang untuk menjadi orang soleh. Dulu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada orang A'rabi. Orang A'rabi itu maknanya orang Arab. Dulu ada orang A'rabi yang orang ini berdoa, tetapi doanya itu memaksa Allah. Ini perihal tentang nak menjadi orang soleh. Kurang lebih itu doanya macam ini doanya. Menggunakan bahasa Arab tentunya. Ini terjemahannya macam ini. Ya Allah, jadikanlah aku orang soleh, dan jangan engkau jadikan aku orang fasik. Andaikan engkau jadikan aku orang soleh, maka akan menjadikan musuhmu sedih. Tetapi apabila engkau menjadikan aku orang fasik, maka akan menjadikan musuhmu bahagia. Ini kan doa yang seolah-olah memaksa Allah supaya dijadikan orang soleh. Jadi doanya itu begini: ya Allah, jadikan aku orang soleh ya Allah, dan jangan engkau jadikan aku orang fasik. Andaikan engkau jadikan aku orang soleh, berarti engkau telah menjadikan musuhmu sengsara. Dan apabila engkau menjadikan aku orang fasik, maka akan menjadikan musuhmu bahagia. Kira-kira Allah pilih mana? Menjadikan musuhnya sengsara apa bahagia kira-kira? Menjadikan musuhnya sengsara. Akhirnya apa? Akhirnya ya doa ini dianggap sebagai doa yang memaksa Allah untuk dikabulkan. Nah ini sampai segitunya. Orang jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kata Sayyidina Ali yang boleh menghalang kita untuk menjadi orang soleh, yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli, puas dengan kebodohan. Kemudian yang kedua adalah al-hirsu 'ala dunia. Apa maknanya al-hirsu 'ala dunia? Tamak dengan perkara-perkara dunia. Baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kun wari'an takun a'badan nasi.
Jadikanlah dirimu sebagai orang yang wara', maka niscaya engkau akan menjadi orang yang taat. Wara' itu apa? Wara' itu adalah menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang belum jelas halal haramnya. Itu namanya wara' namanya. Kita tak tahu apakah benda ini hukumnya halal, kita tak tahu apakah hukum benda ini hukumnya haram, kita tak tahu, hindari. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bermakna kita menjadi orang yang wara', menjauhkan diri daripada perkara yang belum jelas halalnya atau haramnya, maka insyaallah kita derajatnya sebagai orang yang wara'. Jadikan dirimu orang yang wara', maka niscaya engkau akan menjadi orang yang taat. Kemudian wakun qani'an, kata baginda Nabi, jadikan dirimu orang yang qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu adalah orang yang menerima atas pemberian Allah Ta'ala dan ridho apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ini namanya qanaah, menerima dan ridho dengan apapun yang oleh Allah berikan kepadanya. Ini namanya sifat qanaah. Berarti apa? Lawan kata daripada tamak. Kalau tamak tidak menerima dengan apa yang telah Allah berikan. Maknanya tidak terima ini maknanya merasa kurang, merasa tidak tercukupi dengan apa yang telah ada, maka ini dinamakan dengan hirsun atau tamak. Wakun qani'an, dan jadikanlah dirimu orang yang qanaah, takun ashkaron nasi, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu tentu harus mempunyai sifat qanaah, menerima dengan apa yang oleh Allah berikan kepadanya. Meskipun itu sikit, ya Allah cukup, ya Allah alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada sifat qanaah bermakna tamak, Allah berikan kita sikit, ya Allah kurang, ya Allah esok lagi diberikan lebih banyak lagi, ya Allah tak kurang lagi, ya Allah kurang lagi, akhirnya tidak ada sifat syukur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa uhibba linnasi ma tuhibbu li nafsik, kata baginda Nabi. Wa uhibbu linnasi ma tuhibbu li nafsik. Ini ada sebagian yang menerjemahkan dengan kalimat begini: wa uhibba linnasi ma tuhibbu li nafsik, dan perbuatlah kepada orang lain apa sahaja yang juga menyenangkan dirimu. Maknanya apa? Berbuatlah kepada orang lain apa yang engkau perbuat kepada orang lain itu adalah sesuatu yang boleh menyenangkan terhadap dirimu. Jadi kalau kita umpamanya kita mencintai seseorang, maka cintailah orang itu seumpama mencintai diri kita sendiri. Makna daripada wa uhibba linnasi ma tuhibbu li nafsik. Apabila demikian, maka kata baginda Nabi, takun mukminan, maka engkau akan menjadi orang mukmin yang sempurna. Jadi masya Allah, bila kita mencintai orang lain seumpama mencintai diri kita sendiri, kata baginda Nabi, takun mukminan, engkau akan menjadi orang mukmin yang sempurna. Wa ahsin jiwaro man jawaroka, dan perbaikilah dan berbuat baiklah kepada jiran-jiran kamu. Jiran maknanya tetangga. Takun musliman, maka niscaya engkau akan menjadi orang muslim yang sempurna. Jiran dalam madhab Syafi'i yang dinamakan dengan jiran itu siapa? Orang yang ada di orang yang rumahnya di depan kita, di belakang kita, di samping kanan kita, di samping kiri kita, yang semuanya rumah itu dihitung 40 rumah. Itulah yang dinamakan dengan jiran kita. Samping kiri kita 1, 2, 3, 4, 5 sampai 40 rumah jiran kita. Samping kanan kita hitung 1, 2, 3 sampai 40, depan kita 1, 2, 3 sampai 40, belakang kita 1, 2, 3 sampai 40, maka itulah yang dinamakan dengan jiran kita. Lalu apakah yang dinamakan dengan jiran itu harus sama-sama orang muslim? Maka dikatakan tidak. Asalkan dia rumahnya masih 40 daripada rumah hadapan kita itu, maka dinamakan dengan jiran kita sekalipun dia bukan orang muslim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah ini apabila kita membaiki daripada jiran-jiran kita, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kata baginda Nabi, engkau akan menjadi muslim yang sempurna. Berihal tentang jiran, itu banyak hadis yang menerangkan perihal tentang jiran. Itu termasuk salah satu hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
baginda Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fala yu'dzi jarahu, maka jangan pernah menyakiti daripada jirannya. Termasuk menyakiti ini bukan berarti kemudian kita datang katuk kepalanya, tak macam tuh. Termasuk menyakiti ini termasuk perbuatan menyakiti itu umpamanya semisal begini para jamaah, sedekah itu yang kita utamakan itu siapa? Yang kita utamakan itu orang yang paling dekat kepada kita, saudara kita umpamanya, orang yang paling dekat. Kemudian kalau saudara kita semisal tidak memerlukan daripada sedekah kita, lalu siapa? Jiran-jiran kita. Nah seumpamanya begini para jamaah, kita itu bersedekah atau kita membayar zakat lah umpamanya, tapi zakat atau sedekah kita berikan kepada orang yang jauh, sementara kita punya jiran yang dia itu mustahik, berhak untuk menerima sedekah kita. Lalu jiran kita ini mengetahui kalau kita berbuat sedekah, tapi sedekahnya diberikan kepada orang yang jauh. Sehingga apa? Kira-kira jirannya sakit ketak kira-kira hatinya? Sakit. Hati-hati yang demikian ini. Bukan berarti orang yang menyakiti orang lain itu dengan cara menzolimi atau apa, tidak. Dalam perkara ini pun juga boleh kita kata menyakiti jiran. Maka hati-hati yang demikian ini. Boleh paham ya kalimat ini ya? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Contoh lagi umpama macam nih. Maka seringkali saya sampaikan para jamaah, kalau semisal nak pergi umroh atau nak pergi ibadah haji, maka pastikan bahwa kita tidak punya tanggungan kepada orang lain. Tidak punya tanggungan, mananya tidak punya hutang kepada orang lain. Kenapa? Umroh itu perlu biaya, haji juga memerlukan uang yang banyak. Ketika kita berangkat ibadah haji, ternyata apa? Ternyata ada orang yang pernah kita hutangi dan belum kita bayar. Lalu orang yang kita hutangi, yang hutangnya belum kita bayar, berkata, orang itu boleh berangkat ibadah umrah, boleh berangkat ibadah haji, tapi haknya kepada saya tidak terpenuhi. Maknanya hutangnya tidak dibayarkan. Hati-hati, yang demikian ini pun boleh dikata menyakiti daripada orang lain. Kira-kira kita sakit tak? Ada orang hutang kepada kita 10.000 umpamanya. Lalu ternyata apa? Orang yang hutang ini sudah jatuh tempo, bulan ini sepatutnya bayar, ternyata pergi umroh dengan satu keluarga, semuanya dibawa umroh. Kita tahu sakit ketak hati kita. Oh, orang itu doh waktunya bayar hutang tak bayar malah pergi. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi tolong kalau semisal nak pergi umroh, nak pergi ibadah haji, sebelum pergi ibadah haji pastikan kita tidak punya tanggungan kepada orang lain. Ataupun semisal ada jiran kita, yang jiran kita itu tidak berkemampuan yang mana jiran kita tidak berkemampuan, maka pastikan selama pergi umroh atau selama pergi ibadah haji, jiran kita berikan sesuatu yang sesuatu itu boleh mencukupi selama kita pergi umroh atau haji. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis yang kedua para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang jiran, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al muslimati, wahai para wanita muslimah. Nah ini yang disapa itu wahai perempuan muslimah. Janganlah ada seseorang jiran atau tetangga yang meremehkan. Apa bahasa sini meremehkan ya? Meremehkan. Wahai para wanita muslimah, janganlah ada seseorang jiran yang meremehkan hadiah daripada jirannya, meskipun hanya berupa kuku kambing. Kuku kambing dibuat hadiah. Nah ini, tapi masa iya kita hadiah pakai kuku kambing ini. Jadi semisal ada jiran kita memberikan hadiah kepada kita, yang hadiah itu berupa kuku kambing umpamanya, maka jangan sampai kita pernah meremehkan, apalah hadiah cuman kuku kambing. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya mungkin ini bukan kuku-kuku kambing diambil lalu diberikan, ya tentu tidak. Dulu perhiasan-perhiasan atau manik-manik, apa manik-manik itu? Perhiasan-perhiasan kecil-kecil berupa di gelang apa,
itu ya biasa, terbuat daripada tulang, terbuat daripada kuku-kuku hewan, itu biasa yang demikian ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya tentu kalau kita meremehkan pemberian daripada orang lain dan diketahui oleh orang tersebut, tentu hatinya akan sakit. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian ada satu hadis perihal tentang jiran, berkenaan dengan jiran. Hadis, pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapa ya Abu Dzar, wahai Abi Dzar. Berarti ini seorang sahabat. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Jadi begini para jamaah, kalau baginda Nabi, kalau ada hadis yang hadis itu disandarkan kepada sahabat, itu bukan berarti bahwa hadis ini sifatnya dinas untuk sahabat itu sahaja. Itu tidak. Tetapi diperuntukkan untuk untuk umum, bukan untuk hanya sahabat itu sahaja, tidak. Seperti contoh ini, ya Abu Dzarin, wahai Abu Dzar. Idza tobakhta marokotan, apabila engkau memasak sayur, kata baginda Nabi, fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya atau airnya. Wa ta'ahad jironaka, dan berikanlah kepada jiran-jiran engkau. Jadi bila kita memasak kuah lah umpamanya, atau memasak sup, baik itu sup daging ke atau sup sayuran ke semisal, maka perbanyaklah kuahnya atau airnya, kemudian berikan kepada jiranmu. Nah, hadis yang demikian ini para jamaah perlu kita maknai atau perlu kita fikirkan. Maknanya jangan kemudian kita maknai sesuai dengan teks hadisnya. Tadi hadisnya itu kan bunyinya begini, apabila engkau memasak sayur, maka perbanyaklah airnya, kemudian berikan kepada jiranmu. Itu kalau kita fahami macam mana? Airnya yang diberikan kepada jiran, kuahnya sahaja? Oh tentu tidak. Masa iya kita masak sup daging umpamanya, dagingnya 1 kilo, kemudian airnya berapa? Airnya 10 liter umpamanya, lalu kita berikan kuahnya saja kepada jiran kita? Ya tentu maknanya tidak semacam itu. Tetapi dengan cara diperbanyak kuahnya itu, setidaknya jiran-jiran kita itu boleh kita bagi daripada sup yang kita masak tadi itu. Nah ini kan perintah baginda Nabi, berikan kepada apa? Kepada jirannya, berarti berikan kuahnya saja. Oh bukan macam itu. Nah ini pentingnya kita mengaji. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi perintah baginda Nabi, apabila engkau memasak sayur, memasak sup lah maknanya, maka perbanyakkanlah kuahnya, kemudian berikan kepada jiranmu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang ketiga para jamaah, yang ketiga yang boleh menjadikan kita terhalang untuk mendapati derajat orang soleh, yang ketiga itu apa? Kata Sayyidina Ali, yang ketiga adalah wasyuhu bil fadli. Apa maknanya asyuhu bil fadli? Kedengkut dengan kelebihan yang ia miliki. Kedengkut dengan kelebihan yang ia miliki. Kedengkut dengan kelebihan yang ia miliki. Nah ini perlu kita perhatikan. Umpamanya semisal begini para jamaah, kita ini punya uang lebih, kita punya makanan lebih, kemudian ada orang yang memerlukan, lalu kemudian kita tidak membaginya, padahal ada kelebihan, maka ini yang dinamakan dengan kedengkut. Tetapi apabila cukup untuk kita sahaja umpamanya, lalu tidak kita berikan kepada orang tersebut, maka ini tidak dinamakan dengan kedengkut, karena hanya cukup saja untuk diri kita. Jadi kedengkut itu apabila kita punya lebihan, dan lebihan itu tidaklah kita berikan kepada orang yang memerlukan, maka itu yang dinamakan dengan kedengkut. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang ada makna-makna atau kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang kalimatnya berbeda tetapi mempunyai arti yang sama dalam bahasa Melayu. Umpamanya kalimat syukhun. Syukhun itu artinya kedengkut. Bakhlun atau bukhlun itu juga artinya kedengkut. Sama maknanya tetapi mempunyai pengertian yang berbeda. Apa? Kalau syukhun, perbedaannya, kalau syukhun itu adalah kedengkut dalam perkara-perkara yang oleh Allah wajibkan, itu bahasanya syukhun. Tapi kalau bukhlun itu adalah kedengkut dalam perkara-perkara yang oleh Allah sunahkan.
Contohnya macam nih, contohnya ada orang kaya raya, sepatutnya dia sudah wajib untuk membayar zakat, tetapi dia tak nak membayar zakat karena takut hartanya berkurang. Maka orang yang demikian ini dinamakan dengan kedengkut atau syuhun. Apa? Syuhun. Perkara wajib tapi dia tak nak membayar karena takut hartanya berkurang. Ini bermakna syuhun. Tapi kalau semisal orang ini ada uang lebih, kemudian ada orang nak memerlukan daripada sedekah daripadanya, namun dia tak nak berbuat sedekah, sedekah hukumnya sunnah, maka ini dinamakan dengan bukhlun. Apa? Bukhlun. Sama-sama kedengkut artinya. Tapi yang syuhun kedengkut dalam perkara wajib, kalau bukhlun itu adalah kedengkut dalam perkara-perkara sunnah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Syekh Nawawi di dalam kitabnya beliau menjelaskan perihal tentang sifat-sifat atau bahaya kedengkut. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah jelaskan, wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Dalam ayat ini menggunakan kalimat yabkhaluna, maknanya bukhlun, bakhil. Berarti apa? Kedengkut dalam perkara sunnah. Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum. Dan jangan sekali-kali menyangka kalau ada orang yang berbuat bakhil atau kedengkut, ini menggunakan kalimat yabkhaluna, kedengkut dengan bima atahumullahu min fadlih, dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya dan sifatnya fadlih, ada lebihan. Huwa khairal lahum. Jangan menyangka bahwa itu adalah baik bagi mereka, harta disimpan sahaja, tak nak dikeluarkan zakatnya. Jangan dikira kalau perkara ini adalah perkara yang baik. Allah jawab, bal huwa syarrul lahum. Tidak, itu adalah perkara yang buruk terhadap mereka. Buruk. Buruk itu apa ya? Buruk atau jahat ya? Buruk. Buruk itu perkara yang tidak baik untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati. Allah lanjutkan ayatnya, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati. Apa-apa yang dia kedengkutkan itu nanti pada hari kiamat, sayutawwaquna akan diikatkan di leher yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi benda yang kita kedengkutkan ketika berada di dunia, kelak pada hari kiamat akan digantungkan, akan diikatkan di lehernya. Masya Allah wa na'udzubillah. Nah, kalau kedengkutnya semisal kita punya lembu atau punya kambing, nisab kambing itu berapa? Nisab kambing wajib zakat itu berapa puluh? 40 ya. 40 kambing itu sudah wajib zakat. Kalau lembu berapa? 30 ekor lembu sudah wajib zakat. Tetapi tak nak zakat karena takut kambingnya akan berkurang atau lembunya akan berkurang. Hati-hati, ayatnya sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati. Apa yang ia kedengkutkan nanti akan diikatkan di lehernya. Oh, kalau yang diikatkan hanya uang kertas 50 Rm atau 100 Rm mungkin tak berat. Tapi kalau lembu seekor atau kambing seekor, macam mana coba bayangkan ini. Diikatkan di leher. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka hati-hati. Tidak ada cerita para jamaah orang yang syakha atau orang yang dermawan, maknanya orang yang tidak kedengkut atau syakha itu menjadi orang miskin. Jamaah masih ingat apa tidak? Pernah Ustaz jelaskan orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu maknanya orang yang tidak kedengkut lah dengan hartanya. Itu terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, tidak mengapa, pernah saya sampaikan, tapi semoga kalau yang lupa boleh ingat kembali. Jadi orang yang dermawan, bahasa sini apa namanya Haji? Dermawan ya. Orang yang dermawan, punya harta, punya makanan, lalu diberikan kepada orang. Ini maknanya dermawan, maknanya. Itu terbagi menjadi 4 golongan atau 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu dinamakan dengan syakha. Syakha itu apa? Syakha adalah orang yang memberi sesuatu kepada orang lain tetapi menunggu diminta. Kalau tidak diminta, dia tidak akan berbagi.
Datang, Tuan, saya lapar Tuan, nak makan, sedekahlah kepada saya buat makan. Lalu orang ini baru berbuat sedekah, padahal dia tahu kalau orang itu lapar. Maka ini dinamakan dengan syakha. Dermawan tetapi menunggu diminta. Kalau tidak diminta, dia tidak akan berbagi. Kemudian yang kedua, itu dinamakan dengan judun. Tingkatan yang kedua, judun itu apa? Judun itu kebalikan daripada syakha. Orang yang bersedekah atau orang yang berbagi dengan orang lain tanpa diminta. Jadi sebelum dia datang kepada kita, tengok, oh orang ini nampak kesusahan, orang ini nampak belum makan, terus kita bagi, maka ini namanya judun, sebelum kita diminta. Boleh paham ya? Yang pertama dan yang kedua ya, boleh paham. Kemudian yang ketiga, itu dinamakan dengan ikramun atau kiramun. Apa itu ikramun atau kiramun? Orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, entah itu bentuknya harta, makanan, atau apa sahaja bentuknya, memberikan sesuatu kepada orang lain dalam jumlah yang banyak sampai dia sendiri tidak tahu jumlahnya berapa. Jadi orang yang memberi sesuatu kepada orang lain dalam jumlah yang banyak sampai dia sendiri tidak tahu jumlahnya berapa. Banyak ini tidak ditentukan angkanya, tidak ditentukan berapa kilogramnya, itu tidak. Contohnya begini para jamaah, ada orang punya beras 1 tan. 1 tan itu kalau kilo itu berapa kilo? 1000 kilo ya, 1 tan. Ada orang punya beras 1 tan. Lalu kemudian daripada 1 tan itu dia ambil 5 kilo. 5 kilo daripada 1 tan itu tidak ada apa-apanya, sikit. Tapi kalau ada orang punya beras hanya 1 kilo, lalu diberikan setengah kilo atau 500 gram kepada orang lain, 500 gram daripada 1 kilo itu banyak. Maka jangan dikira kalau banyak itu harus sekian-sekian, itu tidak. Tapi ditengok seberapa mampu dia dalam bersedekah. Ini saya iri para jamaah. Di kampung saya, di kampung orang tua saya lah, di Lampung, di Sumatera, ini sempat saya iri. Ada orang punya sawah, lalu di tahun ini dia itu mempunyai hajat, tapi bukan nazar, cuman hajat. Nanti apabila saya panen, maka separuh daripada hasil panen saya akan saya bagikan kepada orang kampung daripada hasil panennya. Ini bukan nazar. Kalau nazar itu saya nazar, ini tidak. Nanti kalau saya panen, hasil separuh daripada panen saya akan saya berikan kepada orang kampung. Akhirnya betul. Yang biasanya hari-hari biasa sebelum dia kata macam itu setiap panen mungkin hanya dapat sekitar 50 tempat padi, itu namanya apa? Kantong yang warna putih besar itu apa namanya sini? Yang buat isi padi beras besar itu apa? Goni. Itu biasanya di tahun-tahun biasanya itu hanya dapat 50 goni sahaja. Tapi ketika dia kata macam ni, andaikan nanti tahun hadapan ini bila saya panen, maka separuh daripada hasil panen saya akan saya berikan kepada orang-orang kampung. Itu Masya Allah. Itu ternyata hasilnya itu lebih daripada 50 goni tadi itu. Entah sekitar 70 atau berapa. Masya Allah, itu cerita daripada ayah saya. Masya Allah, luar biasa. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini menjadi pembelajaran kepada kita. Ya jumlah sekali-kali, ya Allah, apabila di bulan ini saya dapat rizki yang banyak, maka daripada angka 30% daripada rizki itu akan saya bagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Wah, insya Allah rizki kita mengalir, insya Allah. Nah ini berani ke tak kira-kira? Berani kita, ayo yang berani angkat tangan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah. Ya tentu itu begini para jamaah. Orang itu biasanya, jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, biasanya orang yang menerima sesuatu daripada kita itu akan mendoakan kebaikan. Oh, semoga rizkinya lancar, semoga diperluaskan rizkinya. Justru yang inilah yang kita nak.
Yang kita nak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahaya orang yang mempunyai sifat bakhil. Dalam kitab ini diterangkan yang kedua, diterangkan di dalam ayat Al-Quran, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Orang-orang yang berbuat kedengkut, di sini sekali lagi menggunakan kalimat yabkhaluna. Berarti apa? Kedengkut dalam perkara-perkara yang sunnah. Kalau perkara yang sunnah saja kedengkut, Allah ancam yang demikian, apalagi kedengkut dalam perkara yang wajib. Alladzina yabkhaluna, mereka-mereka yang berbuat kedengkut, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan memerintahkan atau menyuruh orang lain untuk berbuat kedengkut. Sudah kedengkut menyuruh orang lain untuk berbuat kedengkut. Wah, ini ganda nih. Sudah kedengkut menyuruh orang lain berbuat kedengkut. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan menyimpan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya daripada lebihan apa yang oleh Allah berikan kepadanya. Maka ancaman Allah itu diserupakan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Wa a'tadna, Allah menyiapkan lil kafirina, teruntuk orang-orang kafir, adzaban muhina, siksa yang pedih. Maknanya apa? Diserupakan siksanya seumpama siksanya Allah berikan kepada orang kafir, adzaban muhina. Ya Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, satu-satunya ibadah ini satu-satunya ibadah. Jadi ibadah tadi itu ibadah sedekah. Ibadah sedekah itu juga boleh dikatakan sebagai ibadah sosial. Apa ya namanya ibadah sosial itu ya? Ibadah yang hubungannya dengan kita kepada sesama orang. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu ya terus hubungannya kita kepada Allah Ta'ala. Sholat itu ya hubungannya kita, urusan kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian apalagi? Kemudian puasa ya kita dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau sedekah atau zakat, sedekah itu ada kalanya sedekah sunnah, ada kalanya sedekah wajib. Sedekah wajib itu dinamakan dengan zakat. Itu hubungannya kita dengan manusia, kemudian dengan Allah Ta'ala. Maka orang yang berbuat sedekah, para jamaah, orang yang berbuat sedekah itu begini, ikhlas ataupun tidak ikhlas. Ini agak tinggi bahasanya. Orang yang berbuat sedekah, ikhlas ataupun tidak ikhlas, itu tetap ada kemanfaatan. Maknanya macam mana? Kalau semisal kita sedekah memang betul-betul ikhlas, maka kita akan mendapati pahala daripada Allah Ta'ala. Dan andaikan semisal kita sedekah itu tidak ikhlas, setidaknya kita telah memberikan kemanfaatan terhadap orang lain. Orang kata, oh sedekah itu kena ikhlas, lalu ditanya, Tuan sedekah ke tak? Nah ini. Lalu kira-kira kalau ditanya, molek mana sedekah ikhlas? Mulai mana? Sedekah tidak ikhlas atau sama sekali tidak sedekah? Itu kira-kira mulai mana kira-kira? Mulai mana Haji? Sedekah tapi tidak ikhlas atau sama sekali tidak sedekah karena takut tidak ikhlas? Nah ini. Mulai mana? Ya mulai sedekah tapi ikhlas. Mulai sedekah tapi ikhlas. Ikhlas itu nanti urusan hati, urusan kita dengan Allah Ta'ala. Pokoknya laksanakan saja. Ikhlas itu nanti. Kalau kita nak melakukan sesuatu perkara menunggu ikhlas, itu nanti kita tak akan melakukan perkara tersebut. Maka pernah saya jelaskan bahwa ikhlas itu perkara belakang saja. Apa yang perlu kita perbaiki di dalam melaksanakan ibadah kita? Itu kalimatnya macam mana? Itu pernah saya sampaikan, ya Allah. As-sidqu fil ibadati aslun wal ikhlasu far'un, kalimatnya. Membenarkan di dalam melakukan ibadah itu adalah perkara yang asas, sementara ikhlas itu adalah cawangan, akhir-akhir saja. Yang terpenting kita membetulkan ibadah kita. Umpamanya macam mana? Sedekah itu perkara diperintah atau tidak? Ya diperintah. Perkara sunnah, ya sudah kita laksanakan saja apa yang diperintah.
Untuk masalah ikhlas atau tidaknya, nanti urusan kita dengan Allah Ta'ala. Sama kalau kita menunggu saya harus ikhlas, kita tak akan pernah berbuat sedekah. Contoh seumpama sholat, kita memikirkan, ya Allah macam mana supaya sholat saya ikhlas, itu tak penting. Yang terpenting apa? Molekkan dulu macam mana sholatmu, betulkan dulu macam mana sholatmu, ada sunnahnya, ada rukunnya, macam mana sebelum sholat, apa yang harus kita kerjakan, molekkan dulu. Kalau semuanya sudah molek, wa insyaallah nanti secara otomatis ikhlas itu akan ada. Karena tidak ada ibadah yang ikhlas, karena tidak ada yang namanya ikhlas di dalam ibadah yang tidak betul, itu tidak ada. Orang kata, Masya Allah, Alhamdulillah, sholat saya khusyuk, sholat saya ikhlas karena Allah Ta'ala, tapi tidak mengerjakan rukun-rukun sholat. Macam mana anak ikhlas? Betulkan dulu ibadah kita, ikhlas itu urusan terakhir. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian para jamaah, Masya Allah, dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi selalu berdoa karena takut. Baginda Nabi sendiri itu Masya Allah itu memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada sifat kedengkut. Baginda Nabi sampai ada satu doa yang baginda Nabi baca, yang doa ini seringkali dibaca oleh imam, yang bunyi doa ini macam ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Pernah ya kita dengar atau insyaallah kita semuanya sudah hafal. Wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhal'id daini wa ghalabatir rijal. Apa makna daripada doa ini? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhal'id daini wa ghalabatir rijal. Apa makna daripada doa ini? Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku memohon perlindungan bika terhadap engkau ya Allah, minal hammi wal hazan, daripada rasa prihatin dan susah, wal ajzi wal kasal, dan daripada sifat lemah dan malas, wal bukhli wal jubni, dan aku memohon lindungan kepada engkau ya Allah, wal bukhli, daripada sifat bakhil atau kedengkut, wal jubni, dan daripada sifat pengecut. Pengecut itu apa ya bahasa sini? Penakut, dan daripada sifat penakut dalam perkara kebaikan. Wadul idaini, dan ya Allah aku memohon kepada engkau daripada terbelilit hutang. Apa bahasa ini terbelilit hutang? Orang yang tidak boleh terlepas daripada hutang. Kalau hutang tak boleh bayar, nah itu macam-macam tuh. Orang yang terbelilit hutang. Apa ya Haji bahasa sini? Terlilit. Menanggung hutang yang banyak. Maknanya itu, kalau bahasa saya tidak mengapa ya, kalau bahasa saya itu diartikan dengan terlilit hutang. Orang terlilit itu maknanya diikat yang sulit untuk terlepas. Nah itu maknanya terlilit. Nah ini sama, orang yang terlilit hutang itu susah nak keluar daripada hutangnya. Sikit-sikit hutang. Orang yang hutang itu para jamaah, Masya Allah, orang yang hutang itu hidupnya, orang yang banyak hutang itu hidupnya kurang tenang. Macam mana kurang tenang? Kalau malam tak boleh tidur karena memikirkan hutangnya. Kalau pagi malas ataupun malu untuk keluar, takut ketemu dengan orang yang dihutangi. Kalau malam tak boleh tidur, kalau siang tak berani keluar karena takut berjumpa dengan orang yang dihutangi. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa ghalabatir rijal. Wa ghalabatir rijal maknanya apa? Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada engkau, kata baginda Nabi, wa ghalabatir rijal, daripada tunduk terhadap makhluk atau tunduk terhadap seseorang. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini hidup akan bahagia, hati kita akan senang, hidup kita akan bahagia apabila, perhatikan ini, kita ini akan hidup tenang, bahagia apabila yang pertama, kita tidak menganggap orang lain penting dalam kehidupan kita, maka kita akan bahagia. Maknanya macam mana ini maknanya? Jadi kita tidak menganggap orang lain itu
penting terhadap diri kita. Kalau kita menganggap orang lain itu tidaklah lebih penting dibandingkan dengan kita, maka derajat kita akan sama. Saya kasih contoh begini para jamaah, coba dipikirkan. Saya kasih contoh begini. Ini contoh-contoh saja, contoh. Kita itu rakyat biasa, kita orang biasa lah, orang awam. Kemudian kita duduk di samping orang yang orang ini punya jabatan tinggi, tapi kita itu tidak punya kepentingan dengan orang tadi itu, maka kita akan biasa-biasa saja, santai hidup duduk kita itu tenang. Tapi berbeda dengan apabila kita punya kepentingan dengan orang lain. Contohnya macam nih, kita duduk di samping kita itu kebetulan ada orang yang orang ini kita berhutang banyak dengan orang tadi itu. Kira-kira macam mana? Tenang apa tidak kira-kira kita? Tak tenang, jangan-jangan nanti saya ditagih hutang. Tak tenang. Maka apabila kita tidak merasa orang lain itu penting dalam hidup kita, maka jadikan kita selesa. Oh, tenang saja. Nah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi doa ini para jamaah kalau boleh senantiasa dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita habiskan. Yang keempat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang keempat yang boleh menghalang kita untuk menjadi orang soleh, yang keempat apa? Yang keempat adalah wariya'u fil amal. Apa maknanya ar-riya'u fil amal? Riya di dalam beramal, tunjuk diri di dalam beramal. Sebaik apapun ibadah kita, kalau niat kita riya, nak tunjukkan di hadapan orang lain, itu dalam bahasa Arabnya riya. Sini sama ya, riya ya. Riya beramal tapi tujuannya nak ditunjuk di hadapan orang lain. Sebanyak apa amal ibadah kita, maka para jamaah tidak akan menjadikan derajat kita soleh di hadapan Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu Syekh Nawawi dalam kitabnya ini menjelaskan apa sih yang dinamakan dengan riya. Apa sih yang dinamakan dengan riya? Yang dinamakan dengan riya adalah tarkul ikhlasi fil amal bimulahadzati ghairillahi ta'ala. Yang dinamakan dengan riya adalah berbuat kebaikan atau berbuat ibadah dengan maksud untuk ditunjuk diri atau ditunjukkan kepada orang lain agar mengira ia sebagai orang baik dan supaya orang lain itu memuji atas kebaikannya. Maka ini dinamakan dengan riya. Jadi contohnya begini loh. Riya itu adalah menunjukkan amal atau ibadah kita di hadapan orang lain yang tujuannya adalah untuk mendapati pujian atau nak mendapati sebagai pengakuan kalau ia adalah orang baik. Tapi kalau kita tunjukkan di hadapan orang lain, tapi kita tidak punya tujuan apa-apa, maka tidak dinamakan dengan riya. Satu lagi, perhatikan ini. Yang dinamakan dengan riya adalah berbuat amal atau ibadah dengan ditunjukkan di hadapan orang lain supaya orang tersebut mengakui kita sebagai orang baik atau memuji diri kita sekurang-kurangnya. Maka ini dinamakan dengan riya. Tetapi apabila amal kita tunjukkan di hadapan orang lain, cuman kita tidak ada maksud untuk mendapati pujian atau nak mendapati pengakuan sebagai orang yang baik, maka tidak dinamakan dengan riya. Contohnya apa? Contohnya umpamanya kita berbuat sedekah. Sedekah itu sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu yang mulai itu tidak kita tunjukkan di hadapan orang lain. Sampai itu perihal tentang sedekah itu ada satu hadis 7 golongan yang nanti pada hari kiamat Allah akan berikan perlindungan secara langsung. Di antaranya adalah orang yang bersedekah melalui tangan kanannya dan apa yang diberikan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Maknanya apa? Sedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Jangankan orang lain, tangan kirinya saja tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Tetapi apabila kita tunjukkan di hadapan orang lain,
dengan bermaksud, umpamanya dengan bermaksud untuk memberikan pengajaran atau tarbiyah, itu malah molek. Contohnya macam mana? Contohnya begini para jamaah. Tadi yang dinamakan dengan riya apa? Yang dinamakan dengan riya, ini perhatikan mulai-mulai. Yang dinamakan dengan riya adalah beramal atau beribadah yang ditunjukkan di hadapan orang supaya mendapati pujian atau pengakuan bahwa dirinya adalah orang baik. Tapi kalau tidak punya tujuan dua ini, maka tidak dinamakan dengan riya. Contohnya, tujuannya adalah untuk litarbiyah, untuk memberikan pendidikan atau memberikan pengajaran. Ada orang bersedekah pakai uang 10 Rm umpamanya, ada tabung berjalan. Biasanya kan kalau kita masukkan tabung itu kan uangnya dilipat kecil-kecil supaya orang itu tidak tahu. Ini tidak, uang 10 Rm, kemudian ada tabung, dimasukkannya dalam lubang yang kecil itu tak masuk-masuk, ditampakkan di hadapan orang. Masuk. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah litarbiyah, untuk memberikan pengajaran. Apa? Ada orang di sampingnya, orang kaya. Yang orang kaya ini terkenal dengan sukhunnya atau terkenal dengan bukhlunnya, kedengkutnya. Supaya apa? Dia tengok, oh ini orang tak lebih kaya dibandingkan dengan aku, tapi dia bersedekah. Nah yang demikian ini tidak mengapa, karena ada tujuan litarbiyah, untuk memberikan pengajaran kepada orang lain. Boleh paham ya ini ya? Nah ini. Jadi nanti kalau semisal para jamaah ada orang semisal masukkan uang dalam tabung berjalan, tak masuk-masuk, lalu orang ini di samping kita, oh ini menyindir saya ini. Ini menyindir saya. Apa bahasa sini? Menyindir ya? Ini menyindir saya ini. Akhirnya keluarkan uang. Tadi dia 10 Rm, keluarkan uang 100 Rm. Wah. Pernah buat ketak macam nih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya nggak apa-apa, berlomba-lomba dalam kebaikan itu tidak mengapa. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kelima, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, perkara yang boleh menghalang seseorang untuk melakukan perkara yang boleh menghalang seseorang untuk mendapati derajat yang soleh. Yang kelima adalah wal i'jabu birra'yi. Apa maknanya wal i'jabu birra'yi? Membanggakan kehebatan akalnya. Membanggakan kehebatan akalnya. Contohnya apa? Contohnya macam nih, kalau bermusyawarat lalu semua orang memberikan cadangan, apa yang dia cadangkan itu seolah-olah harus diterima oleh peserta musyawarah. Ini yang paling molek cadangan saya, yang lain tak molek. Maknanya apa? Membanggakan kehebatan akalnya. Yang demikian ini nanti akan berbuah sifat takabur atau sombong, tidak menerima pendapat daripada orang lain. Nah ini termasuk perkara yang boleh menghalang kita untuk menjadi orang soleh. Cukup. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, InsyaAllah. Al-afu minkum. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustaz nak minta maaf kepada pengurusi masjid. Ustaz nak minta izin untuk minggu hadapan Jumat yang keempat. Bulan ini ada 5 Jumat ya, 5 Jumat. Ada 5 Jumat, jadi Jumat keempat dengan Jumat yang kelima. Ustaz nak minta izin, tolong carikan pengganti Ustaz. Kalau boleh ya. Tolong carikan pengganti Ustaz, sebab hari Kamis esok tuh Ustaz ada balik kampung. Rayo kak kampung. Nak buat korban kak kampung. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, al-afu minkum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.